semuanya, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi kromatografi. Pertama-tama kita akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya yaitu Dayana Khadarasita dan rekan-rekan saya. Saya Anita Nafisa Fitri. Nama saya Jonathan Hasian. Saya Fikri Aditya Wisnu Pratama. Nama saya Dia Karmelita. Aplikasi dari kromatografi ini kita akan menjelaskan kandungan yang terkandung pada letusan gunung berapi. Secara visual, gas-gas yang berwarna putih itu disebabkan oleh dominannya uap air. Gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi itu ada beberapa kandungan senyawanya. Yang pertama yaitu ada CO atau karbon monoksida, yang kedua yaitu ada karbon dioksida atau CO2, dan yang ketiga yaitu ada hidrogen sulfida atau H2S. Lalu selanjutnya itu ada sulfur dioksida atau SO2, dan yang terakhir yaitu ada nitrogen atau NO2, dan gas-gas tersebut itu dapat membahayakan bagi manusia. Apa itu kromatografi? Kromatografi merupakan metode pemisahan dan identifikasi senyawa dari suatu campuran atas dasar perbedaan distribusi komponen di antara dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana kedua fase ini memiliki kepolaran yang berbeda. Hindayana 2006. Berikut ini ada tipe-tipe dari kromatografi, yaitu kromatografi kertas, kromatografi penukar ion, kromatografi lapis tipis, kromatografi gas, dan kromatografi cair kinerja tinggi. Pengertian kromatografi gas. Kromatografi gas adalah teknik pemisahan yang mana solut-solut yang mudah menguap dan stabil dengan pemanasan bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Ganjar dan Rahman 2007. Material dan reagen. Yang pertama ada Na2S, yang kedua deuterium klorid di 99,5% diencerkan di 35% D2. Yang ketiga ada HCl diencerkan pada 32% H2. Yang keempat ada nitrous oxide. Yang kelima ada semua headspace extraction dilakukan dalam botol headspace 20 ml. Yang keenam ada silinder H2S bersertifikat dari Multigas digunakan sebagai kontrol eksternal. Dan yang terakhir ada jarum suntik gas kedap udara dari VC digunakan untuk pengambilan sampel dan analisis gas. Selanjutnya adalah metode analisis. Agilent 6890N GC dilengkapi dengan kolom Agilent Select Permanent Gas yang digunakan pada analisis ini. Kolom ini secara spesifik didesain untuk menganalisa gas yang terdiri dari dua kolom kapiler, molecular sieve plot kolom dengan ukuran 10 m x 0,32 mm dan parabon key kolom dengan ukuran 50 m x 0,53 mm. H2S secara langsung terelusi pada kolom parabon key. Namun pengaturan kromatografi ini adalah yang terbaik untuk penyaringan gas lengkap khusus ditargetkan pada gas tertentu. Suhu diatur menjadi 45 derajat Celcius selama 8 menit, lalu dinaikkan tiap 20 derajat Celcius per menit menjadi 180 derajat Celcius. Injektornya diatur 180 derajat dan interface MS diatur menjadi 230 derajat Celcius. Helium dipekerjakan sebagai pembawa gas. Deteksi dilakukan dengan spektrofotometer massa Agilent 5,973, beroperasi dalam metode ionisasi elektron AI pada 70 eV. Pada metode Selected Ion Monitoring SIM digunakan untuk mendapatkan H2S pada sinyal amperzette 34 kurang lebih 6,5 menit dan pada amperzette 30 dan 44 untuk N2O, di mana digunakan sebagai standar plus minus 3,9 menit. Ion amperzette 32 plus minus 6,5 menit juga diinvestigasi selama pemantauan pemindaian simultan untuk menjamin identifikasi H2S. Metode selektif dan sensitif ini diidentifikasi dan kuantifikasi H2S dalam sampel otot postmortem disajikan. Metode ini menawarkan peluang baru untuk pengukuran H2S di ilmu forensik. Teknik ini divalidasi sesuai dengan pedoman dari French Society of Pharmaceutical Science dan Technique atau SFSTP. Metode ini memungkinkan pengukuran konsentrasi H2S yang akurat dan andal
ditambah 30% dalam kisaran dari 12,5 hingga 62,5 nmol per mili via HS. Metodenya tidak memakan waktu dan juga aman karena generasi H2S terjadi dalam vial headspace yang tertutup rapat. Metode ini juga memberikan kuantifikasi yang tepat karena N2O digunakan sebagai standar internal. Penerapan metode ini telah diuji pada kasus postmortem aktual dengan riwayat keracunan H2S yang diketahui dan pada tubuh yang sebenarnya diubah dan telah memberikan hasil yang memuaskan. Hasil metode ini juga dapat dengan mudah diperluas ke matriks biologis lainnya seperti darah dan organ lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya.